Oke, selamat datang kembali di channel saya, di channel Junior Pasti DTN. Bagi kalian yang menonton, silakan komen, like, dan subscribe terlebih dahulu agar tekan bunyi loncengnya agar tidak ketinggalan infonya. Oke, hari ini kita membahas tentang buruh versus PNS. Dimana kan yang kita tahu kan kemarin buruh yang di Bandung, di Bekasi itu pengen meminta upah UMK atau UMP-nya tuh naik lah, dalam arti yang besar banget lah, dalam arti kalau kenaikannya kecil dia akan melakukan mogok massa lagi lah. Ya tentu kalau seperti ini kan ngeri juga ya, mungkin apa ya, pengen buruh itu gue juga pengen lihat sih, kalau misalnya buruh sejahtera gue senang sih. Cuma kan emang buruh kan dia kan ini ya, cuman dia memproduk apa, dia membuat apa ya, namanya mengikuti alur kerja dari bos atau pengusahanya, itu membuat produksi lah, produksi bahan baku lah, dan mati mungkin ya buruhnya harus harus disejahterakan juga sih, mungkin ya, harus ada apa, karena buruh tuh kerja dari pagi jam 8 mungkin ya sampai bisa-bisa sampai malam kali ya, malam berarti jam 8 atau jam 5 lah. Ini kalau emang berbicara buruh kan dia emang harusnya dapat gaji yang layak sih, yang gede banget, ada mati belum, apalagi kalau udah suami kan harus biaya istri, biaya anaknya harus. Cuma kalau gajinya masih kurang segitu mah nggak mungkin cukup, karena mungkin ya emang zaman sekarang kebutuhan pokok tuh melimpah, dan mati mungkin yang dirasakan buruh tuh menjerit, ada mati. Makanya kan kemarin demo, adanya buruh memblokade jalan di tol Paster. Nah itu sampai Bandung juga rame kan, efek buruh demo sampai ke gedung sate juga. Ya mungkin emang buruh tuh pengen dapat gaji yang layak gitu, emang semestinya harusnya begitu ya. Pemerintah melihat ada, dan mati jangan sampai ketimpangan ini terjadi lah antara buruh dengan PNS. PNS ya makin kaya, yang buruh makin miskin. Nah itu emang kelihatannya dari situ sih, dari arahnya gue udah kelihatan gini. Cuma kalau bicara emang buruh harusnya lebih sejahtera lah, dan nanti kan dia udah kerja di pabrik lah, dan nanti kan mungkin banyak. Cuma kalau pabrik di Jawa Barat kan gak terlalu ini banget, yang gue tau kan pabrik banyak banget ya, mungkin tekstil, pabrik otomotif juga banyak lah. Cuma kalau bicara emang pabrik sekarang, mungkin investor juga asing juga melihat nih, mungkin pabrik ini nggak bisa kayaknya, emang kayaknya karena kita tahu lah, mungkin SDM kita kan apa ya, sumber daya manusia masih kurang, ada mati kan. Ya itu yang gue bilang kan, pendidikan kita lebih mengutamakan teori daripada prakteknya, dari kecilnya belum nggak diajarin gitu kan sampai sekarang, mungkin ya itu makanya kita kurang lah, ada mati mungkin. Ya makanya kan emang buruh tuh harus apa ya, pemerintah harus memperhatikan buruh lah, dan mati kan jangan sampai kesenjangan buruh ini terjadi lah. Cuma kalau bicara mungkin tentang buruh buruh ini, misalnya buruh pabrika, mungkin ya emang tujuan demonya dia pengen hidupnya ini sejahtera dan tidak terlalu ini banget lah. Cuma kan sampai sekarang kan kalau misalnya demo terus, demo dijilid sampai sampai mogok nasional kan ngeri juga ya. Memang harusnya pemerintah melihat, ada mati melihat situasi sekarang, jangan cuma fokus proyek ibu kota Nusantara inilah. Emang kan ngeri banget sih kalau misalnya buruh melakukan demo aksi lagi sampai mogok nasional, tuh ngeri itu kan, udah luar biasa lagi. Gue juga kadang khawatir juga sih emang kalau misalnya buruh melakukan sampai segitunya, mungkin ya emang karena dia pengen dapat upah yang layak lah, mati yang bisa memenuhi kebutuhannya lah bagi buruh tersebut lah. Karena ya dengan gaji segitu yang mungkin hanya berkisar 2 sampai 4 juta juga masih kurang lah, belum cukup banget lah. Harus naik lah minimal 10 sampai 15 juta itu udah cukup lah, dalam arti buat penghidupan kelayakannya lah. Emang pemerintah ini harus melihat ya, jangan cuma lebih ke proyek terus lah. Kadang kan sekarang aja pemerintah RI udah punya utang 8.000 triliun lah. Nah ini gue kaget nih, gue sampai kapan gini terus ya, sampai utang sekarangnya bengkak ya. Mungkin ya presiden kita enjoy aja, santai ya, gini kayak gini ya, jangan dibilang santai aja nih. Ini bukan ngeri lagi, ini bentar lagi kolaps. Kalau kayak gini terus kan gak bisa lah. Ya tentu Indonesia harus ada perubahan lah, dalam arti mungkin cari pemimpin yang ideal lagi lah untuk tahun depan lah, harus bisa ini lagi lah. Nah sedangkan PNS ini kan apa ya, atau pegawai negeri sipil kan kerjanya di instansi pemerintah lah, dalam arti kan ada yang mungkin kan namanya juga pegawai negeri sipil kan hanya mainnya kan di administrasi di komputer lah, dalam arti di laptop.
Berarti kan mungkin kalau bicara PNS kan mungkin ya gitu kan, kerjanya di dalam kantor dan keluarnya sesaat doang, kadang buat istirahat, kadang gue sering lihat kadang PNS gitu juga sering. Emang kalau buruh kan emang lebih kerja keras, ada mati dia buat memproduksi bahan baku itu sendiri lah agar bisa dinikmati oleh masyarakat di Indonesia lah, ada mati emang kalau bicara mungkin baik buruh PNS kesejahteraannya lebih lebih bagus PNS, karena emang udah dapat tunjangan yang bagus, dapat gaji yang tetap, udah mati kan udah hidupnya udah enak lah, udah mati. Mungkin kalau buruh kan enggak ya, enggak mungkin pasti nggak dapat gaji tetap dan nggak dapat apa, dan nggak dapat tunjangan yang nggak dapat BP ini apa, tunjangan yang tetap banget lah, karena buruh tuh masih rawan terkena outsourcing lah, udah mati bisa memutus kontrak dari pegawai buruh tersebut lah, yang menyebabkan adanya mungkin bisa resign atau gimana lah. Kalau PNS kan enak ya, mungkin bisa kerja selama bertahun-tahun dan gajinya tetap full ya, emang itu kalau perbedaan buruh dan PNS ya. Cuma kalau buruh kan, kalau pabrik pabrik buruh gitu kerja gitu mah, buruh kan ada pakaiannya lebih apa ya, dari segi pakaiannya lebih mesti ngikutin aturan perusahaannya, ada mati kan seragamnya kan bisa putih-putih lah, ada mati bajunya putih, celananya putih. Nah terus juga kalau misalnya PNS juga, PNS kan paling yang terkenal dengan baju birunya ya, baju birunya terus celananya hitam. Nah itu emang kok PNS. Itu perbedaannya sih, kalau seragam tergantung instansinya di mana gitu. Cuma kalau buruh kan dia pakai baju yang ini banget, ada mati kayak proyek itu ya, kayak kontraktor gitulah mungkin. Ada helm pengamannya yang udah mati kan, buat mencegah agar terjadi kecelakaan. Nah, emang kalau buruh kan bicaranya kan lebih memproduksi lah, ada mati. Nah, tentu emang pemerintah harus melihat, ada mati solusi gue sih kalau agar buruh tidak demo lagi, pemerintah harus menaikkan gaji buruh tersebut, ada mati bisa dapat gaji tetap, terus juga dapat penghidupan yang layak lah, ada mati sebagaimana semestinya dengan PNS gitu ya mungkin. Ya masih kalau buruh harus disejahterakan sih kalau menurut gue, emang harus ini banget lah, jangan sampai lagi terjadi demo lah yang menyebabkan mogok nasional lah. Nih gue juga nggak mau lah, dan nanti kan mungkin buruh sampai demo terus lah berapa kali-kali lah, sampai berjilid-jilid juga. Gue kadang miris ya, mungkin kalau lihat mungkin zaman sekarang ya, tahun ini mungkin ya itu juga sih, karena buruh pengen gajinya naik, sedangkan di sekarang aja mungkin banyak terjadi perang ya, mungkin kayak perang Rusia Ukraina dan juga perang Palestina dan Israel lah. Yang tentu ini buruh juga pengen dapat penghidupan layak, tapi belum ini banget lah. Mungkin emang harus pemerintah pusat harus memperhatikan benar-benar aja, jangan sampai lebih ke PNS terus atau pegawai negeri sipil. Nah utama ke kesejahteraan buruh lah, agar buruh itu bisa lebih sejahtera dan hidupnya lebih nikmat lagi lah, lebih enak lagi lah itu. Kalau menurut gue ya sih, emang ya jangan sampai mungkin emang kan buruh kenaikan UMK-nya atau UMP-nya kecil doang kan bisa berakibat fatal kan, bisa demo terus kan, sampai sekarang demo terus kan di daerah-daerah di Sulawesi, di Jawa, di daerah lain, di Sumatera juga sering. Emang sih kalau pemerintah jangan sampai apa ya, pemerintah pusat jangan sampai kayak orde baru lah, dalam arti kan yang dalam arti tidak mau memberikan tanggapan, ada mati ya mungkin ya Presiden Pak Joko Widodo harus menyadari posisinya kan, karena dia kan udah mau bentar lagi mau jabatannya udah selesai lah, dalam arti dia harus betul-betul ini banget lah, dalam arti membantu buruh lah, daripada PNS mah biarin aja dulu, yang penting kesejahteraan buruh itu yang terjamin gitu loh. Oke lah, kalau untuk ini emang harus ini banget lah, untuk Presiden Pak Joko Widodo harus namanin, menurut gua harus membantu buruh lah, agar jangan sampai buruh itu turun aksi ke jalan lagi dan jangan buat blokade jalan tol lagi, itulah. Oke, itu saja yang saya sampaikan mengenai antara buruh versus PNS, di mana PNS lebih sejahtera dibandingkan dengan buruh. Oke, itu saja yang
Saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.